Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat pagi. Mudah-mudahan untuk semua diberikan kesehatan dan ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selamat kepada antum semua yang telah melaksanakan PTS sampai minggu kemarin. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, minggu kali ini kita masih membahas mengenai KD titik 3.9 mengenai ibadah haji. Alhamdulillah sudah kemarin, wakaf sudah, kemudian yang terakhir adalah zakat. Nah, sebetulnya zakat ini sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, terutama 1 tahun sekali kan suka zakat fitrah. Hanya di sini juga ada dua, zakat makanan pokok, kemudian zakat harta benda. Sebutlah zakatul fitri sama zakatul mal. Next. Nah, sebelum kita belajar mengenai zakat, langkah baiknya kita memahami peta konsep terlebih dahulu. Mengenai zakat ini, ya, kita akan bisa mengetahui tentang pengertian zakat, dalil zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, kemudian kadar atau ukuran zakat. Nah, insya Allah kita akan paham demikian. Namun dalam minggu kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dalil, rukun dan syarat terlebih dahulu. Adapun macam-macam dan kadar insya Allah minggu depan. Ya. Oke, bagian A, pengertian zakat. Nah, biasanya pengertian itu ditinjau dari dua sisi. Dari sisi bahasa, kemudian dari sisi istilah. Nah, kalau dari segi bahasa, antum bisa mengartikan zakat itu sebagai suci, tumbuh, berkah, kemudian kebaikan. Nah, kenapa zakat diartikan sebagai suci? Karena pada hakikatnya ketika antum semua melaksanakan zakat, otomatis secara hakikatnya adalah antum mensucikan jiwa. Apabila kamu melaksanakan zakat fitrah, kemudian mensucikan harta. Nah, apabila kamu melaksanakan zakat mal, zakat harta, zakat fitrah mah mensucikan jiwa, kalau zakat harta atau zakat mal mensucikan harta. Kemudian diartikan sebagai zakat tumbuh. Kenapa demikian? Karena memang pengambilan zakat biasanya diambil dari harta yang kamu miliki yang sifatnya bertumbuh. Misalkan kamu punya atau berkembang ya, tumbuh atau berkembang. Antum misalkan punya 100 ekor kambing. Kita lihat dalam 1 tahun pasti 100 ekor kambing tersebut dalam 1 tahun pasti bertambah atau tumbuh. Kenapa demikian? Karena memang bisa dikembangbiak. Kan dalam jangka waktu 1 tahun jadi 150 ekor, kan? Kemudian mencapai nisab atau jumlah minimal zakat yang harus dikeluarkan. Nah, otomatis harus ataupun wajib dizakati 150 ekor kambing tersebut. Kemudian yang ketiga, zakat bisa diartikan dengan berkah. Nah, insya Allah ketika antum semua melaksanakan zakat fitrah ataupun zakat harta, zakat mal, insya Allah hidupnya akan lebih berkah, terutama dalam usaha yang dijalani. Karena memang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian juga dalam hartamu itu adalah terdapat hak orang lain. Insya Allah akan lebih. Kemudian zakat diartikan sebagai kebaikan. Kenapa demikian? Karena zakat itu merupakan salah satu ibadah sosial yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Di antaranya ada unsur tolong menolong antara yang melaksanakan zakat atau muzaki dengan orang yang membutuhkan, itu mustahik zakat. Mustahik zakat itu golongan-golongan yang memang zakat. Ada 8 golongan: fakir, miskin, mu'alaf, amil, riqab, gorim, musabil, sabilillah. Salah 8. Next. Kemudian kita artikan zakat secara istilah fikih seperti apa. Harta yang diambil
dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahik zakat. Jadi harta yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan. Jadi misalkan kamu punya harta nih, punya harta, udah terpenuhi kebutuhan pokok, kemudian ada sisa. Sisa tersebut misalkan kamu hitung, setelah dihitung masih banyak ternyata sisanya, kemudian setelah dihitung itu ternyata mencapai nisab atau jumlah minimal harta yang harus dizakati. Nah, sisa tersebut harus dizakati. Jadi tenang saja ketika kebutuhan pokok belum terpenuhi, nggak usah zakat. Tapi kalau misalkan sudah terpenuhi, kemudian ada sisa harta, kemudian harta tersebut sudah mencapai nisab, ya itu harus dizakat. Nah, kita simpulkan saja dari pengertian zakat. Jadi kalau secara bahasa bisa diartikan suci, tumbuh, berkah, kebaikan. Kalau secara istilah jadi sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan-golongan tertentu, yaitu mustahik zakat. Nanti insya Allah ada kadar-kadar ataupun ukuran-ukuran tertentu dalam zakat. Next, bagian B, dalil zakat. Sebetulnya banyak dalil zakat dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian Baqarah 110 sampai Az-Zariyat 19. Nah, ini enggak saya cantumkan karena ini bisa antum sendiri cari. Namun yang menjadi patokan saya adalah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warghaw ma'ar raqiin. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Nah, kita garis bawahi wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Ketika ada perintah untuk menunaikan zakat, berarti otomatis hukum zakat adalah wajib. Ketika wajib berarti apabila kamu mengerjakan zakat, otomatis kamu dapat pahala. Ketika meninggalkan zakat, berarti kamu mendapatkan siksa. Ya. Jadi hukumnya wajib. Dasarnya Al-Baqarah ayat 43, tetapi bukan hanya Al-Baqarah ayat 43, ada beberapa ayat Al-Quran yang memang mensyariatkan untuk menunaikan zakat dalam kewajiban zakat. Bisa antum. Kemudian next, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha farada 'alal aghniya al-muslimin fi amwalihim. Al-hadis, kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin. Jadi sudah barang tentu bahwasanya dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an tadi mewajibkan zakat. Maka hukumnya zakat adalah wajib. Dalil atau dasar hukumnya adalah tadi Al-Baqarah ayat 43. Kemudian hadis Nabi, hadis riwayat Roni menyatakan bahwasanya zakat itu adalah wajib. Next. Nah, dalam zakat terdapat istilah yang sudah tadi katakan, muzaki dan mustahik. Kalau muzaki itu orang yang terkena wajib zakat, orang-orang yang sudah mampu, kemudian banyak harta, setelah diakumulasikan atau setelah dihitung ternyata mencapai nisab, nah itu wajib zakat. Kemudian mustahik, kalau mustahik itu orang yang tidak mampu, biasanya orang yang berhak menerima zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat dan dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikut. Di sini ada muzaki. Muzaki itu orang yang terkena wajib zakat, misalkan orang kaya, punya harta. Kemudian dikumpulkanlah zakat di sini. Biasanya ada amilin zakat, orang yang menerima zakat, orang yang mengumpulkan zakat, ya, karena harus dikoordinir kalau zakat itu. Entah itu zakat kita ataupun zakat mal dikumpulkan di suatu lembaga zakat, misalkan di Baznas, misalkan ini. Ternyata ada 8 golongan. Ini sesuai at-taubah tadi kan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada musafir, ada sabilillah, mu'alaf, qarim, sama budak. Budak itu maksudnya hamba saya ya, karena dulu memang banyak sekali hamba saya. Ternyata setelah terkumpulnya zakat itu harus disalurkan kepada ke-8 ini. Kemudian yang ketiga mengenai rukun dan syarat zakat. Nah, dalam rukun zakat itu ada 4. Yang pertama harus ada niat berzakat. Ya, insya Allah ada niat seperti itu. Kemudian ada muzaki, orang yang berzakat. Kemudian mustahik, orang yang menerima zakat. Kemudian ada harta yang dizakat. Ingat-ingat ya, ada 4. Lalu bagaimana niat zakat? Yang pertama, kalau misalkan antum zakat fitrah, niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi atau zauzi fardun lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, misalkan, atau untuk istri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Atau misalkan antum menzakat fitrahkan seorang anak, punya anak masih kecil, ini niatnya. Nah, itu anak kecil zakat al-fitri an waladi shogir. Atau anakmu sudah besar tetapi belum mampu untuk zakat fitrah, misalkan zakat al-fitri an waladil kabir. Atau misalkan sekalian saja dengan ayah dan ibu, karena kamu punya misalkan bahan pokok atau makanan pokok berlebih, boleh di semuanya kamu niatkan untuk zakat fitrah, entah untuk anakmu, entah untuk bapakmu, entah untuk ibumu, atau untuk istrimu. Nah, niatnya seperti itu ya. Kemudian setelah kamu niat, sebelum diserahkan itu kamu harus niat dulu, kemudian mengucapkan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Ini kata si muzaki ya. Kemudian ada yang menerima tugas zakat. Orang yang menerima tugas zakat atau amilin mengucapkan juga jazarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dalam apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah menjadikan apa yang engkau berikan kesucian bagimu, dan semoga Allah memberkatimu di dalam harta yang sisi. Amin ya. Ini pas ijab dan kabul atau serah terima dari zakat fitrah yang kamu serahkan kepada petugas. Dan kamu berdoa lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allahumma ij'alha magnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Rabb, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah zakat ini keuntungan dan engkau, dan jangan engkau jadikan sebagai begitu ya. Niat dulu ya, boleh antum tulis post gitu. Kemudian setelah itu, setelah petugas menerima apa yang kamu zakati, kemudian menerima, kemudian kamu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul.
Oke, itu zakat. Misalkan kamu zakat mal, kamu seorang muzaki, niat nawaitu anu khurja zakat al mali an nafsi fardalillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat mal dari fardu karena Allah. Nah, karena seperti ini. Kemudian nanti ada petugas dengan berjabat tangan. Barakallahu fi ma ataita wa barakallahu laka fi ma abqaita waj'alhu laka tahuran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan dan atas apa yang masih ada di tangan dan jadikan sebagai jadi itu mungkin tata caranya insya Allah kalau corona sudah tidak ada praktek, tapi ini untuk ijab kabul dari zakat mal bisa dilihat jumlah mungkinnya. Kalau ini ya sekedar bacaan saja ya. Kemudian untuk syarat zakat, seorang muzaki atau pemberi zakat itu harus Islam, kemudian merdeka. Merdeka itu kemerdekaannya tidak terlepas, bukan budak belian, bukan seorang budak. Kemudian harus balik, berakal, dan harus mampu. Nah ini menjadi kunci semua. Kemudian syarat jenis harta muzaki ya. Harta seorang muzaki itu harus milik, bukan milik orang lain. Kemudian hartanya itu harus dapat yang berkembang. Seperti tadi yang dicontohkan domba, kambing gitu kan misalkan. Dan mencapai nisab. Nisab itu jumlah minimal harta yang harus didapati. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok harus terpenuhi dulu ya, baru bisa zakat. Kemudian bebas dari hutang. Kemudian berlaku selama setahun atau tahun. Selain dari nisab juga harus. Oke, mungkin itulah sekilas mengenai. Mudah-mudahan antum semua paham, dan apabila tidak paham boleh tanyakan kepada saya baik forum C ataupun di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.